Taib. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami mempersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Syukran wa jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib. Uh, para mustami'in wa mustami'at, para peserta konsultasi syariah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, utamanya ketika kita masih bisa menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi umat ini yang berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib. Insyaallah pada kesempatan ini mengawali perjumpaan kita terkait dengan konsultasi syariah yang lebih fokus kepada pembahasan tentang muamalah. Kita sedikit mendahului dengan pembahasan tentang bagaimana iktikaf itu di bulan suci Ramadan bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat positif dalam muamalah seorang hamba. Ya. Jadi di hadapan kita ini beberapa hari lagi, ya, sebagian daripada kita mungkin akan melakukan aktivitas beriktikaf di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya ini merupakan sunnah yang belakangan ini umat Islam banyak kembali menghidupkan sunnah ini setelah sekian lama nampaknya vakum, banyak orang yang vakum melaksanakan iktikaf ini. Nah, sama kita lihat, Masya Allah, belakangan ini semangat umat Islam untuk beriktikaf itu luar biasa. Ya. Nah, tentunya di sini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang muamalah, ya, sekalipun tidak berkaitan secara langsung ya antara iktikaf itu, yang mana iktikaf itu adalah bentuk ibadah yang bersifat vertikal ya. Ketika orang iktikaf itu dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ubudiyah atau peribadahan yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam muamalah itu dia bentuk ibadah juga kalau kita kaitkan dengan ibadah secara horizontal. Dalam artian di sini ibadah sosial ya, ibadah sosial karena berkaitan dengan hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya ketika melakukan berbagai macam transaksi. Namun kesalehan yang terbentuk dalam pribadi seorang hamba itu akan tercermin ya ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, ketika bertransaksi dan seterusnya itu akan muncul buah daripada kesalehan seorang hamba. Nah, maka tentunya ketika kita melaksanakan ibadah iktikaf di sini, yang mana tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa senantiasa membentuk karakter keimanan yang kuat dalam jiwa kita. Dan di samping itu juga adalah bagaimana kita senantiasa berupaya untuk menghidupkan kembali hati kita dengan diisi dengan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia dan
mengeluarkan segala macam akhlak-akhlak yang buruk dalam hati kita. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari uh, tindakan seorang hamba ketika melakukan interaksi dengan sesama manusia. Ya, karena kalau kita berbicara tentang akhlak, ya maka juga sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika kita berinteraksi dengan manusia, termasuk di sini adalah ketika bermuamalah. Ya, ketika bermuamalah. Nah, maka itikaf dalam hal ini adalah suatu proses yang kita lalui untuk kembali menghidupkan hati kita dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat hati kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ketika kita melaksanakan ibadah itikaf ini kita meminimalisir sebisa mungkin aktivitas yang terkait dengan urusan dunia kita. Bahkan dalam urusan yang sangat pribadi pun Allah Subhanahu wa taala melarang berhubungan suami istri, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifunna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya memang ya iktikaf ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup zuhud, ya. Hidup zuhud dalam artian di sini adalah senantiasa berupaya untuk mengarahkan hati kita bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah tujuan hidup kita yang sebenarnya, tapi dia merupakan tempat untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk bekal kita menuju kehidupan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan i'tikaf ini beliau mengatakan maksudul i'tikaf rukuful qalbi 'ala Allah taala. Ya. Tujuan daripada i'tikaf itu adalah bagaimana menghadapkan hati ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat hati kita ini sekali lagi lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya ketika seorang hamba itu merasa dekat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan ya berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia dalam hati seorang hamba. Nah, apa yang bisa didapatkan dari akhlak-akhlak kebaikan daripada i'tikaf ini? Ya, misalnya kita akan senantiasa berupaya menjaga kejujuran dalam bermuamalah. Ya, kejujuran dalam bermuamalah. Ya, kenapa? Karena kita merasa yakin bahwasanya segala aktivitas kita ini adalah perkara yang tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ini tertanam dalam hati seorang hamba dengan adanya kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa berlaku jujur dalam muamalah kita. Ya, dan ini merupakan sumber kebaikan ya dan sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa jujur dalam muamalah kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Ya, para pedagang, para pebisnis yang jujur dan amanah itu mereka akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, ya, dan para syuhada nanti pada hari kiamat. Nah, ini sekali lagi bisa terhunjam dalam diri kita, dalam hati kita kalau kita betul-betul melatih hati kita ini untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang jujur dalam muamalahnya itu dia tidak akan menipu, misalnya mengurangi timbangan, ya, menyembunyikan cacatnya barang atau bersumpah palsu misalnya hanya untuk membuat laku barangnya. Ya. Kemudian begitu juga dalam hal bersikap amanah, ya, bersikap amanah dalam bermuamalah. Nah, di sini tentunya kita mengatakan bahwasanya harta benda itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada setiap hamba-hambanya. Nah, maka di sini kita berusaha untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala karena nanti pada hari kiamat ya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pertanyaan tentang harta benda itu lebih banyak daripada yang lain. Sudah disebutkan dalam hadisnya.
La tazulu qadama ibn Adam yaumil qiyamati hatta yus'al an arba. Ya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, perkara itu an umri fi ma'afnah, ya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wan syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia lewatkan. Wan ilmi maza amila bi, tentang ilmunya, ya untuk apa diamalkan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma'anfaqah, dan tentang hartanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia infakkan, belanjakan harta tersebut. Nah, di sini harta ini secara khusus dua pertanyaannya, dari mana didapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, ya apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Begitu juga dengan menginfakkan harta tersebut, ya kemana diinfakkan ke jalan yang benar atau jalan yang salah, ya. Nah ini yang harus di stressing di sini, bahwasanya harta itu adalah amanah dan pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya begitu juga buah dari hati yang bersih ini adalah kita akan berusaha untuk menghindari berbagai macam tindak penipuan dan kecurangan dalam bermuamalah, ya karena kita yakin bahwasanya Allah mengetahui segala tindak tanduk kita ketika bermuamalah. Mungkin menghindari perkara seperti ini, ya, dan Rasulullah SAW syana falaysa minna, ya siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk daripada golongan kami, ya. Dan sesungguhnya seorang muslim yang merasa yakin bahwasanya apa yang dia sembunyikan dalam kehidupannya ini itu tidak akan tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang tertanam dalam hatinya disebut dengan sifat muraqabatullah, ya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika kita beriktikaf dan berusaha untuk membersihkan jiwa kita, ini juga akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa zuhud terhadap kehidupan dunia ini, ya. Artinya apa? Ya, jangan menjadikan diri kita ini terlalu terikat dengan urusan dunia kita, ya. Sehingga sifatnya orang yang beriman dan memiliki hati berzuhud itu ya likai la ta'sa ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum. Mereka itu tidak pernah terlalu merasa sedih ketika ada dunianya yang hilang. Begitu sebaliknya, tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan kenikmatan dunia. Karena memang ya seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menggantungkan kebahagiaan, ketentraman jiwanya itu dengan materi keduniaan, ya. Tapi yang menjadi sumber ketenangannya itu adalah sejauh mana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang harusnya muncul dalam diri seorang hamba ketika melakukan ketika ada zuhud, ya yang tumbuh dalam hatinya, ya sehingga dia tidak terlalu terikat hatinya itu terhadap kepentingan duniawi. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ad-dunya hulum, ya, wal akhiratu yaqzatun, ya. Dunia itu seperti mimpi, ya. Sedangkan akhirat itu adalah kenyataan. Jadi maksudnya bagaimana? Di kehidupan dunia ini banyak orang yang bermimpi ingin melakukan banyak hal, ya. Banyak cita-citanya, banyak angan-angan terhadap dunia ini. Tapi ternyata kebanyakan manusia tidak bisa mendapatkan apa yang dia angan-angankan. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya ketika menggambarkan kepada para sahabat, beliau pernah menarik sebuah garis lurus di atas tanah, kemudian dia menarik lagi satu garis yang membentang memotong garis lurus tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa ini? Ya, garis apa ini? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Beliau mengatakan bahwasanya garis yang lurus ini itu adalah angan-angan manusia, ya, angan-angan manusia. Kemudian garis yang memotong garis lurus itu adalah al-maut, adalah kematian. Artinya apa? Kebanyakan manusia itu
ketika berangan-angan tentang urusan dunia ini itu jauh melampaui daripada umurnya, ya. Banyak orang yang angan-angannya itu melampaui daripada umurnya, sehingga banyak orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara masih banyak angan-angan yang belum terpenuhi tentang dunia ini. Ya, ini sekali lagi kalau tertanam dalam diri kita, dalam hati kita sifat zuhud ini, maka itu akan menghilangkan sifat keserakahan terhadap harta benda dan dunia ini. Ya, dia tidak akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan yang namanya harta benda. Ya, tidak berbuat zalim dalam bisnisnya. Ya, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini beda kita antara ekonomi syariah ya dengan ekonomi kapital. Ya, kalau ekonomi kapital itu kan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dalam syariat kita kalau melanggar koridor syariat maka diharamkan. Kemudian terakhir berkaitan dengan ini adalah etika itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa memperbaiki niat kita ketika bekerja. Ya, dan hati yang bersih itu ketika uh, ketika melakukan aktivitas sekali itu merupakan aktivitas duniawi maka dia akan senantiasa memperbaiki niatnya untuk bekerja mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencari nafkah yang halal ya ketika dia menafkahi keluarganya, itu juga ketika membantu sesamanya sehingga dia bisa memamurkan hidupnya dengan cara-cara yang dihalalkan dalam syariat kita. Artinya dia menjadikan dunia ini secara umum sebagai ladang pahala baginya, ya, ladang pahala sebagai bekal untuk menuju kehidupan. Baik ini sebagai mukadimah pada kita pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kembali kepada host kita. Allah a'lam. Baik, Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau topik yang dibahas, silakan untuk diketik di kolom komentar di Zoom. Atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Tep, kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz. Afwan Ustadz, saya adalah pedagang kaki lima Ustadz. Semenjak Ramadan, saya hanya menyajikan makanan di malam hari, sehingga agak sulit bagi saya untuk melaksanakan iktikaf. Karena setahu saya, keluar dari tempat iktikaf itu tidak dibenarkan. Apakah ada solusi Ustadz? Berarti dia aktivitas di siang hari ya. Iya, bagi orang yang tidak bisa beriktikaf full ya di 10 akhir Ramadan, uh, mungkin kan tadi berkaitan dengan masalah mencari rezeki, maka tidak masalah. Ya dia meniatkan beriktikaf itu tiap malam saja. Ya, jadi misalnya, jadi dia tidak berniat untuk iktikaf selama 10 hari 10 malam. Ya. Dan dia iktikafnya hanya per malam saja, ya per malam. Jadi misalnya kalau dia mau beraktivitas di siang hari di luar masjid, ya, maka dia berusaha untuk masuk misalnya sebelum terbenam matahari, ya seperti waktu maghrib dia masuk dan dia niatkan untuk bertikaf di masjid sampai satu malam. Satu malam itu sampai besoknya sampai terbit matahari besok siang, besok paginya ya. Nah, besoknya kalau sudah terbit matahari maka dia bisa keluar ya untuk beraktivitas lagi. Nanti besok malamnya lagi masuk lagi berniat lagi dengan niat yang baru bertikaf selama satu malam. Itu solusi ya untuk orang yang masih punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ketika 10 akhir Ramadan, dia masih bisa beriktikaf, tapi niatnya itu adalah beriktikaf satu malam, ya satu malam dan insya Allah itu tidak masalah. Itu bolehkan. Karena ulama kita mengatakan bahwasanya iktikaf itu boleh diniatkan sekalipun hanya satu malam beriktikaf. Allah Allah. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah boleh bagi seorang muslimah yang belum menikah untuk melaksanakan iktikaf di masjid Ustaz? Ya,
Eh, ya terkait dengan seorang muslimah yang belum menikah, selama di tempat atau di masjid itu adalah masjid yang di dalamnya dipisahkan antara tempat laki-laki dan perempuan, ya, artinya terhindar dari fitnah lawan jenis ketika beriktikaf, maka tidak masalah. Itu boleh saja, ya, permasalahannya tidak masalah. Sebagaimana juga para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang beriktikaf, ya, beriktikaf sekalipun memang hukumnya berbeda, tapi kita bisa katakan bahwasanya selama kondisinya itu aman dari fitnah maka tidak masalah. Itu dibolehkan saja bagi wanita sekalipun belum menikah untuk tetap beriktikaf di masjid. Allah Alam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah iktikaf itu apakah iktikaf itu berarti bahwa kita 100% melaksanakan ibadah saja, Ustaz? Jujur, saya tidak pernah melaksanakan ibadah karena saya tidak pernah melaksanakan iktikaf karena memandang ibadah satu malam penuh rasanya terlalu berat buat saya, Ustadz. Terlebih, saya memiliki bisnis yang harus saya pantau. Mohon pencerahannya, Ustadz, dan apakah ketika saya beriktikaf, tapi ada waktu-waktu saya tidak beribadah, apakah saya berdosa? Oh ya, baik. Jadi beriktikaf dalam bahasa Arab itu iktikaf itu artinya berdiam diri, ya, berdiam diri. Maksudnya berdiam diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang secara umum bahwasanya orang beriktikaf itu dia memang memfokuskan dirinya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan dunia secara total, ya. Dan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan tentang urusan dunia kita, maka tidak masalah, ya. Yang saya kita selesaikan selama itu tidak menyibukkan kondisi kita ketika berada di tempat itikaf kita. Jadi misalnya, ya sekarang kan misalnya kalau misalnya di bisnis, kemudian ada yang harus dikontrol ketika sedang itikaf, sekarang kan bisa lihat HP, itu tidak masalah, ya. Yang penting itu tidak menyita waktu sebagian besar waktu kita ketika berada di tempat itikaf kita. Itu tidak masalah sebenarnya. Sekali-sekali mengontrol, ya, bisnis kita ketika beritikaf, sehingga itu tidak menafikan atau tidak membatalkan itikaf kita kalau kita menyempatkan sedikit waktu kita dipakai untuk mengatur sebagian urusan-urusan dunia kita. Masalah insyaallah. Rasulullah juga ketika beriktikaf masih sempat di Aisyah itu menyisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan bukan urusan akhirat, ya. Tapi Aisyah mengatakan, saya kalau Rasulullah itikaf di masjid dan Aisyah di kamarnya itu, Rasulullah SAW itu menjulurkan kepalanya di jendela masjid, kemudian Aisyah itu menyisir rambut Rasulullah SAW dan merapikannya. Nah, itu tidak masalah. Jadi bukan berarti kalau kita itikaf itu ibadah full non-stop, ya, karena manusia juga butuh istirahat, ya, kadang-kadang ada keperluannya dan kebutuhannya yang harus diselesaikan, sekalipun tidak harus keluar dari masjid. Intinya iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar dari masjid, fokus beribadah, kecuali kalau memang ada hal yang bersifat darurat untuk keluar dari masjid, bukan tidak masalah, ya, seperti misalnya buang hajat misalnya, atau misalnya di masjid tersebut tidak ada yang menyukai makanan, maka boleh keluar untuk mencari makanan, dan setelah makan baru langsung kembali ke masjid. Nah, itu sebagian daripada adab-adab ketika beriktikaf. Nah, Allah Alam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Ya, Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaannya itu, jika esensi iktikaf itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah, apakah boleh untuk mengadakan iktikaf di rumah? ya. Terkait dengan itikaf ini, para ulama kita telah membahas bahwasanya tidak boleh beritikaf itu di rumah, ya, di rumah. Karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sementara beritikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi itikaf ini dia adalah ibadah khusus yang harus dikerjakan di masjid, ya, tidak boleh dikerjakan di rumah. Dan inilah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya iktikaf itu harus di masjid, ya, harus di masjid. Jadi kalau perempuan
Nah, harusnya ketika beriktikaf di masjid itu dia bisa aman dari gangguan-gangguan dan fitnah, ya, utamanya lawan jenis. Kalau tidak aman, maka lebih tidak usah diadakan, ya. Cari masjid yang kondusif, misalnya yang kondusif, misalnya di situ memang ada program iktikaf uh, khusus untuk perempuan, misalnya, ya, perempuan. Allahu alam. Saya bisa syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, di beberapa masjid biasanya iktikaf itu sering berubah menjadi kegiatan sosial seperti ngobrol dan kumpul-kumpul teman. Apakah hal itu mengubah nilai iktikaf sendiri atau diperbolehkan Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita beriktikaf, sekali lagi kita sebutkan tadi bahwasanya beriktikaf itu tidak, di satu sisi, ya, tidak mengharuskan kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu yang idealnya kebanyakan waktu kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermunajat dan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala di ruang-ruang atau bilik-bilik iktikaf kita. Ya. Tapi itu juga tidak menafikan bahwasanya kalau memang ada momen uh, kita berkumpul dengan sebagian daripada saudara kita, kemudian ngobrol, ya, itu tidak masalah. Tapi ini ala kadarnya, ya, itu ala kadarnya. Jangan sampai juga kita dikatakan iktikaf, ternyata waktu kita habis hanya untuk ngobrol dengan teman-teman kita, berdiskusi dengan teman kita. Ini menafikan tujuan utama daripada iktikaf itu. Yang seharusnya lebih banyak kita porsinya itu lebih banyak untuk beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan salat, dengan memberi berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperbanyak ketika kita beriktikaf. Jadi sekalipun bercengkerama, bahkan bercanda dengan teman-teman boleh saja ketika beriktikaf, tapi jangan sampai itu yang mendominasi ketika kita beriktikaf, karena ini kalau mendominasi itu bisa menghilangkan tujuan utama daripada iktikaf kita. Ya, Allah alam. Saya bisa syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada ibadah lain yang nilainya setara dengan ibadah iktikaf Ustadz? Soalnya saya keluar di malam hari untuk bekerja Ustadz. Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya kita tidak mau, ya, tidak mau, atau mungkin bukan tidak mau, tidak mampu untuk beriktikaf karena memang faktor pekerjaan, dan ingin tetap mendapatkan pahala iktikaf. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu bisa dengan berkhidmat kepada orang-orang yang beriktikaf. Jadi panitia, ya. Kalau tidak dia panitia juga, maka boleh dengan berkhidmat dengan cara mensuplai kebutuhan daripada orang-orang yang beriktikaf. Misalnya memberikan makan sahur atau buka puasa, ya. Makan sahur atau buka puasa. Ini menurut sebagian ulama kita bahwasanya, ya, siapa yang kalau buka puasa kan jelas dalilnya, ya. Manfaat cara iman kana lahu minal ajri misla ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa min ajrihi syai'. Jadi siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ya. Berarti kalau ada orang yang iktikaf, yang berpuasa dan beriktikaf, ya, kita memberikan iftar atau takjil atau buka puasa, ya. Ya, kita juga bisa mendapatkan pahalanya ketika dia iktikaf, karena dia, ya, dia berpuasa sambil beriktikaf, dari kita memberikan buka puasa. Begitu juga dengan memberikan makan sahur. Ya, sebenarnya ulama kita justru mengatakan bahwasanya sebenarnya memberikan makan sahur itu lebih afdal daripada memberikan buka puasa. Ya, kenapa? Karena, ya, makan sahur itu justru dia menjadi penyebab bagi orang yang berpuasa itu untuk kuat melaksanakan ibadah puasa. Sementara buka puasa itu kan hanya pembatal puasa, ya, pembatal puasa. Tapi Rasulullah SAW itu justru mengatakan tetap mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ini mungkin salah satu caranya, ya, dengan memfasilitasi orang-orang yang beriktikaf itu dengan turut
ikut andil dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang itikaf. Maka insya Allah sekalipun kita tidak itikaf, kalau kita niat ikhlas ingin berkhidmat untuk mereka, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala itikaf. Baik, Allah alam. Saya Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan berhubung karena tidak ada pertanyaan yang masuk di Zoom dan juga tidak ada yang bertanya, pertanyaan terakhir tadi itu sekaligus menutup acara kita pada sore hari ini Ustaz. Jadi kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita yang telah memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung pada acara konsultasi syariah pada sore hari ini. Sekedar mengingatkan bahwasanya konsultasi syariah juga akan diadakan di esok hari. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kesempatan untuk bergabung, jangan lupa untuk bergabung di esok hari. Taib. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.